Halo, perkenalkan, nama saya Fabio Banyucito dengan NIM 123450104. Perkenalkan, nama saya Ihsan Maulana Yusuf dengan NIM 123450110. Perkenalkan, nama saya Fatian Tami Pusda dengan NIM 123450095. Perkenalkan, nama saya Kevin Adibura Sitohang dengan NIM 123277051. Perkenalkan, nama saya Marcelio Vigo Pratama Gultom dengan NIM 123450118. Pada video kali ini, kami sebagai kelompok 9 akan melaporkan dalam bentuk video yang kami buat mengenai alat dan laporan RBL yang telah kami lakukan dengan judul Penerapan Hukum Faraday dan Hukum Lenz dalam generator listrik dengan menggunakan atau memanfaatkan medan magnet. Untuk itu, simak videonya dan check it out. Induksi elektromagnetik dan GGL. Induksi elektromagnetik mempelajari tentang bagaimana hubungan arus listrik dapat menciptakan medan magnet di sekitar kawat lurus yang mengalir arus ataupun kawat melingkar yang mengalir arus juga. Gaya gerak listrik induksi atau GGL induksi adalah tegangan yang timbul akibat perubahan dalam jumlah garis gaya magnet yang memotong kumparan. Generator listrik. Generator adalah bagian dalam sistem tenaga listrik yang berfungsi untuk mengubah energi mekanik dari putaran turbin menjadi energi listrik yang menggunakan prinsip gaya gerak listrik. Medan magnet. Medan magnet adalah wilayah sekitar magnet yang tetap dipengaruhi oleh magnet tersebut. Hal ini disebabkan oleh adanya kutub-kutub magnet yang memiliki gaya tarik dan tolak yang kuat. Hukum Faraday merupakan hukum yang mempelajari proses bagaimana arus listrik dapat menciptakan medan magnet. Hukum Faraday berbunyi, gegel induksi yang terjadi pada loop tertutup sebanding dengan negatif kecepatan perubahan flux magnetik terhadap waktu yang melalui loop itu. Hukum Lenz adalah konsep yang menyatakan bahwa arus induksi akan selalu menghasilkan medan magnet yang berlawanan dengan perubahan medan magnet awalnya. Arus induksi akan muncul dengan arah sedemikian rupa sehingga menghasilkan medan magnet yang melawan perubahan garis gaya yang menghasilkannya. Untuk alat dan bahan yang akan digunakan untuk membuat alat peraga generator listrik memanfaatkan medan magnet, alat pertama yang digunakan ialah multimeter yang akan digunakan untuk mengukur volt, kedua turbin, ketiga paku yang akan ditempelkan di dalam turbin, keempat tang untuk memotong seperti batang besi dan kumparan, lalu ada magnet bulat dan magnet kecil, lalu ada kawat tembaga dengan bermacam lilitan, lalu ada rem tembak dan botol sebagai alat untuk melilitkan kawat tembaga. Langkah pertama ialah potong botol menjadi dua bagian, kosongkan isinya, lalu lilitkan kawat tembaga pada botol bagian bawah. Setelah dililitkan sebanyak 100 lilitan, lubangi area pada botol untuk menancapkan batang besi ke dalamnya. Setelah ditancapkan, masukkan medan magnet, lalu tempelkan pada batang besi yang berada di dalam pada botol pada kedua sisi. Seperti ini. Langkah selanjutnya ialah hidupkan rem tembak yang berfungsi untuk menancapkan atau menelem paku pada turbin. Setelah paku ditempelkan pada turbin, pasangkan turbin beserta paku pada batang besi. Setelah terpasang, taruh magnet besar di bawah
turbin. Setelah paku ditempelkan pada permukaan turbin, pasangkan alat ini pada batang besi. Setelah ditancapkan, kita putar terlebih dahulu, lalu pasangkan magnet besar atau taruh magnet besar di bawah turbin. Untuk mengecek tegangan, pasangkan multimeter pada kedua ujung tembaga, kawat tembaga yang sudah diamplas. Setelah itu, kita putar lagi. Pada bagian cara kerja alat ini, akan dijelaskan bagaimana generator yang kami buat dapat menghasilkan tegangan listrik. Generator merupakan perangkat yang mengubah energi mekanik menjadi energi listrik melalui prinsip induksi elektromagnetik. Alat ini menggunakan kumparan kawat tembaga yang dihubungkan ke sumber tegangan atau beban listrik. Ketika kumparan atau magnet berputar, medan magnet yang dihasilkan oleh magnet akan berinteraksi dengan kawat tembaga, menghasilkan aliran arus listrik di dalamnya. Perubahan jumlah garis gaya magnet yang melintasi kumparan kawat saat terjadi putaran menyebabkan terjadinya tegangan induksi di dalam kawat. Ini disebabkan oleh gegel induksi yang muncul ketika kawat tembaga bergerak melalui medan magnet. Sebagai respon terhadap gaya gerak yang diterima oleh magnet, terjadi peningkatan tegangan pada kumparan kawat sehingga generator sederhana ini mampu mengubah gaya gerak menjadi tegangan listrik yang dapat diukur menggunakan multimeter. Untuk mengukur tegangan yang dihasilkan, kawat tembaga harus terhubung ke perangkat pengukur seperti multimeter atau indikator lambung. Namun, mengingat tembaga termasuk dalam kategori isolator, lapisan tembaga pada kedua ujung kawat perlu dikikis agar aliran listrik dapat terjadi dan tegangan yang dihasilkan bisa diukur. Dengan demikian, tegangan induksi yang timbul akibat perubahan magnet dapat diukur dengan menggunakan multimeter dan dapat dimanfaatkan sesuai dengan kebutuhan. Alat ini memiliki kelebihan. Yang pertama, efektif dalam mengetahui perbedaan nilai tegangan pada kumparan. Yang kedua, mudah dibuat. Yang ketiga, mudah memahami perbedaan hukum Faraday dalam kehidupan sehari-hari. Namun, di balik kelebihan alat tersebut terdapat kekurangan. Yang pertama, sulit digerakkan. Yang kedua, memiliki tegangan yang kecil. Yang ketiga, pergerakan medan magnet kurang efektif. Yang keempat, kurang dalam menghasilkan arus listrik. Dalam proses pembuatan generator listrik sederhana ini, kami menguji bagaimana hukum Faraday dan Lenz menjadi prinsip kerja dari generator listrik yang kami buat, dan akan dibahas pada bagian ini. Hukum Faraday tentang induksi elektromagnetik menyatakan bahwa perubahan flux magnetik melalui sebuah kawat penghantar akan menginduksi tegangan listrik dalam kawat tersebut. Dan jika dinyatakan secara matematis, hukum Faraday dapat ditulis sebagai berikut. Dengan epsilon sebagai gegel induksi atau tegangan, N sebagai jumlah lilitan kumparan, d pi dt sebagai perubahan flux magnet terhadap waktu. Tanda negatif menunjukkan arah dari gegel induksi yang tercipta sesuai dengan hukum Lenz yang berbunyi, arus atau gaya gerak listrik yang dihasilkan oleh induksi elektromagnetik akan selalu berusaha untuk melawan perubahan dalam medan magnet yang dihasilkan. Sebab itu, jika nilai gegel induksi bernilai negatif, maka arah dari gegel induksi akan berlawanan dengan arah dari medan magnet. Sedangkan jika bernilai positif, arahnya akan sama di antara arah medan magnet dan juga gegel induksi yang tercipta. Pada bagian ini kami akan menguji berapa perubahan flux magnet terhadap waktu yang dihasilkan. Oleh karena itu, kami memerlukan besaran nilai dari jumlah lilitan dan juga nilai dari gegel induksi. Kami memakai 3 variasi lilitan, yaitu 100, 200, dan 400 lilitan, yang masing-masing lilitan dilakukan 3 kali pengukuran gegel induksi. Untuk mendapatkan nilai gegel induksi, kami memakai multimeter sebagai alat ukur tegangan yang dihasilkan dan diperoleh data sebagai berikut. Nilai negatif pada pengukuran multimeter tidak berpengaruh pada perhitungan menggunakan rumus hukum Faraday, karena nilai negatif ini hanya menunjukkan arah dari gegel induksi. Dalam mencari nilai perubahan flux magnet,
kami menggunakan rata-rata nilai GGL yang sudah kami dapat di data sebelumnya. Dengan untuk mencari rumus dari rata-rata tersebut, kami menggunakan rumus sebagai berikut, yaitu membagi semua jumlah keseluruhan nilai tegangan di setiap percobaan dengan banyaknya percobaan yang dilakukan, dan didapatkan nilai rata-rata di setiap lilitan adalah pada 100 lilitan rata-ratanya adalah 0,03 volt, pada 200 lilitan adalah 0,022 volt, dan pada 400 lilitan rata-ratanya adalah 0,064 volt. Setelah mendapat nilai rata-rata GGL induksi, kita bisa mencari nilai dari perubahan flux magnet terhadap waktu dengan menggunakan hukum Faraday, dan didapatkan nilai perubahan flux magnet di masing-masing variasi lilitan adalah pada 100 lilitan perubahan flux magnetnya adalah 3 kali 10 4 min 5, 200 lilitan adalah 11 kali 10 4 min 5, dan pada 400 lilitan adalah 16 kali 10 4 min 5. Untuk mengetahui arah dari GGL induksi, kita bisa menggunakan hukum Lenz yang telah disinggung sebelumnya. Jika kita melihat data percobaan di masing-masing kumparan yang sebelumnya telah ada, dapat disimpulkan bahwa nilai tegangan atau GGL induksi yang bernilai negatif ada pada tegangan 2 dan tegangan 3 per 100 lilitan, tegangan 1 dan tegangan 3 pada 200 lilitan, dan tegangan 1 pada 400 lilitan. Semua nilai tersebut, arah dari GGL induksinya akan berlawanan arah dengan arah dari medan magnet. Sedangkan jika nilai tersebut positif, arahnya akan searah dengan medan magnet. Kesimpulannya, hukum Faraday dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari melalui penggunaan generator listrik, dan juga manusia dapat mengurangi ketergantungan pada energi primer seperti minyak bumi yang digunakan untuk pembangkit listrik. Yang terakhir, dapat membangun sumber listrik yang